Hai Mat, kembali lagi di channel ini, channel Inti Art. Kemarin kan gue udah ngebahas satu persoalan, dimana persoalannya itu tentang kota museum, atau yang kalian ketahui ada di Eagle Mountain, atau bisa disebut dengan kota zombie atau ghost town. Dan sekarang gue pengen ngebahas satu persoalan kasus, dimana kasusnya ini tuh sebenarnya udah booming banget di tahun 90-an, tapi ini tuh gue bener-bener nahan ketawa sih. Karena nih kasusnya nih kalau lu pada tahu adalah ngebahas soal robot. Robot apa sih, Mat? Sebenarnya bukan robot yang jalan pakai baterai, bukan. Ini robot berbentuk ada bulu jembutnya. Yaitu kalian udah tahu pasti namanya robot. Robot gedek. Bagaimana? Anjing. Bagaimana kisahnya? Tetap di belajar yuk. Oke, langsung aja Mat. Jadi Mat, kenapa sih kok namanya itu robot gedek? Bukan namanya robot saraf atau robot dongo gitu. Kenapa sih harus robot gedek? Sebenarnya tuh emang pasnya robot gedek. Karena gedek tuh melambangkan tuh pala yang miring, terus getar-getar begitu, kakinya pengkor. Itu pas lah, 100% tuh 100 perfect tuh. Di satu sisi, dia adalah musuhnya Ultraman, alias namanya Jigot. God, sorry nih God. Abis temen lu jahil mulu sih God. Heran gue. Hidup tuh nggak pernah tentram gitu. Kan udah gue bilangin gue sama temen lo itu si robot gedek, dia bisa lah main masak-masakan pakai daun liar ya kan. Kenapa harus kayak ngelakuin hal itu God? Aduh God bilang dong God. Nah, di satu sisi nama aslinya adalah Siswanto. Kok namanya Siswanto? Ya bukan gue yang namain Mat, mak bapak yang namain. Nah, di satu sisi lagi gue tuh jadi keinget gitu, guru BP gue namanya Siswanto. Di satu sisi tuh bajunya si robot gedek ini nggak pernah ganti. Kadang 3 hari baru ganti, seminggu baru ganti, bahkan sebulan baru ganti, berbulan-bulan malah. Makanya gue bingung kan, kenapa nggak pakai daun pisang gitu, lebih estetik ya kan, lebih luar biasa. Oke, lanjut cerita Mat. Jadi kejadiannya itu tuh di tahun 1994. Robot gedek ini tepatnya melakukan hal paling keji. Dimana hal tersebut dilakukan sebelum gue masuk ke tahun 1994. Gue pengen flashback ya kan, kembali ke belakang. Kita menengok apa sih yang dialami si robot gedek ini sampai kok tega banget melakukan hal sekejam itu atau sekeji itu. Sebenarnya awal mula ceritanya itu berawal pada saat robot gedek ini di umur 15 tahun. Pada saat itu robot gedek tuh tinggal sama orang tuanya atau ibunya dan juga adik angkatnya. Ibunya kita sebut aja namanya Marsina, adiknya adalah Diki. Nah, Marsina ini tuh udah kerompong keronteh dah. Dia tuh pekerjaannya dari jam 4 subuh sampai jam 5 sore itu tuh mulung. Jadi berangkat pagi pulang malam ya kan. Enggak pulang malam sih, pulang sore. Pekerja lembur lah istilahnya, tapi nggak dapat gapok, office hour. Nah, di satu sisi si Diki ini adiknya, adik angkatnya itu kerjanya lebih ringan lah, yaitu markir lah, main priwitan ya kan, wasit. Di satu sisi awal mulanya itu robot gedek itu tinggal di sebuah rumahnya itu terbuat dari gubuk ya kan, atau rumah kardus lah bisa dikatakan, tepatnya di samping rel pasal gaplok. Di satu sisi si robot gedek ini berangkat nih ya kan, keluar ceritanya mau keluar rumah, jalan ya kan, terus tiba-tiba di pertengahan jalan robot gedek ini ketemu orang namanya si Furkon, kita sebut aja Furkon. Ini tuh sebenarnya emang udah pedofilia juga. Dia tuh pedofilia yang membuat si robot gedek ini melakukan hal seperti itu. Jadi awal mulanya tuh Furkon sama robot gedek. Si Furkon udah kenal yang masih Swanto, alias robot gedek ini. Dia bilang gini, "Wih, gila temanku," kata si Furkon gitu kan. "Oh iya bang," tapi ngomongnya rada cadel ya kan, karena kan posisi kan leher begini kan, rada kurang normal. Nah, dibilang gini sama si Furkon ini, "Woi teman, ikut aku yuk," katanya gitu kan. "Kemana bang?" katanya. "Udah ikut aja." Diikut nih, diajak ceritanya. Kucuk. Berdua nih, cuk. Nggak taunya dibeli nasi ceritanya. Dibeli nasi ya kan, dikasih makan segala macem. Terus dibilang, "Lo mau apa lagi?" katanya teman. "Bang, aku mau permen dong." Permen apa tuh, payung. Bukan permen sih, coklat payung. Ya kan, yang harganya kalau zaman gua tuh 500 perak. Dibeliin kan sama si Furkon ini. Dibeliin, dikasih. Pertama tuh dijamu tuh. Enak banget ya kan. Wah, anjing bahagia banget ya kan gitu kan. Terus katanya, "Wih, lo mau apaan lo teman?" Kita "Mau apaan lagi?" "Udah bang, ya udah yuk ikut gua, kita jalan-jalan ya kan, menikmati pemandangan." Menikmati pemandangan ini sebenarnya si robot gedek ini belum sama sekali curiga, karena kan emang bocil kan, umur 15 tahun ya kan, pikirannya ya udah gua
aman-aman aja sama orang, pikir positif lah, istilah kayak gitu kan. Dibawa nih sama si Furkon, bawa ke semak-semak, cuk. Dia bilang gini, lu tunggu sini bentar ya, ngambil tali lapia dong si Furkon ini, ngambil tali lapia sama batu buat ngiket tangannya. Nggak tahu menahu sebelum dipakai ini ceritanya nih, sebelum dipakai tuh dia emang si Furkon ini udah nyiapin, langsung kayak paksa kan, digini lehernya, apa sih digituin ya, pegang tangannya gini, terus diiket tuh. Robot gedek ini nggak bisa berontak lah, ya kan, kalah tenaga sama si Furkon ini, disiksa ya kan, diinin sampai memar-memar, sampai lemah nih ceritanya kan, terkapar. Nah si Furkon mau nggak mau, wah anjing enak banget nih santapan gue kan, udah tuh dipakai kan sama si Furkon nih, disodomi. Ini robot gedek nih udah kayak ini tau gak sih lu, ayam yang habis dimandiin tuh, sampai di situ dipakai kan, palanya sampai mulutnya tuh dimasukin potongnya sama si Furkon ini, terus pantatnya sampai soek-soek kan si robot gedek ini. Tolong sampai ngejerit-jerit gitu kan, anjing, aduh mas, jangan pakai saya katanya gitu kan, diem lu katanya gitu kan, anjing lu, gue ngejamu lu katanya, gue buat make lu. Dipakai nih sama Furkon, sampai Furkon puas kan, sampai keluar di dalam lah, istilah bahasa kasarnya kan, sampai keluar di dalam kan segala macem. Wah dipepok cuy lah sama Furkon, pas keluar di dalam lega tuh kan, kayak di film-film tuh istilah kata, dulu tuh masih ada resletingnya kan, pakai resleting set. Enak juga. Yang bener dong lo, besok-besok lo ikut gue lagi sambil kepak palanya, anjing ya. Udah make dikepak lagi palanya, songong banget emang Furkon ini ya kan. Pakai udah puas tuh, terus kayak ngedungkur begitu, megang ngerangkul kakinya kan, lututnya begini. Lo bayangin aja Mat, orang dipakai ya kan, laki sama laki, ya trauma ya kan. Pulang tuh akhirnya ke rumah. Singkat cerita nih Mat, dari hari ke hari, tahun ke tahun, si robot gedek ini tuh kayak ngalamin traumatik lah. Dia tuh dari umur 15 tahun sampai 20 tahun tuh kayak diem di rumah, kayak orang stres dah, kayak orang gila gitu ya kan. Kayak nangis, itu gak berhenti-berhenti. Sampai badannya tuh emang kurus banget gitu di rumah, kayak gak dikasih makan lah. Padahal disediain makanannya nasi sama garam. Singkat cerita tuh, pas umur menanjak kayak 20 ke 21 tahun, dia tuh mulai kayak lebih normal gitu kan. Mulai hilang lah traumatiknya, entah gimana caranya. Dia tuh kayak lebih bergaul lagi sama orang-orang yang ada di lingkungan sana itu, di deket rumahnya yang gubuk tadi, di Pasar Gaplok. Dia main sama komunitas anak jalanan, hari ke hari tuh damai-damai aja, damai berseri ya kan, meskipun kehidupannya emang udah susah gitu loh, tapi ya dinikmatin aja. Sampai umur 30 tahun main. Singkat cerita, dia jalan nih ngelewatin tempat kejadian yang dimana membuat dia trauma. Kembali ke flashback dong, kan kalau misalkan orang ngelihat satu kejadian yang udah lama, tiba-tiba ngeliat lagi, akhirnya mulai tuh pikirannya kacau kemana-mana. Sampai gini-gini, kayak orang kayak orang lagi kena kepake obat-obatan terlarang tuh, kecanduan gitu loh. Mentalnya dia tuh kayak terganggu lagi kan, kena mentalnya nih. Yang tadinya happy nih udah mulai terobati. Jadi pas umur 30 ke 33-nya itu, di mana tahun 1994, mulai tuh dia kayak kerasukan setan. Dimana pada saat itu dia menjadi orang yang dituakan ceritanya di komunitas anak jalan yang ini. Dia mulai tuh ketemu sama orang baru, anak jalan di situ. Tuh posisinya dia ngelakuin itu pertama kali di Jakarta Pusat, tapi tetap di semak-semak rel gitu. Pertama, informasinya itu ada nama korban namanya Rudy. Entah itu dia senang sama si Rudy ini karena apa, tapi di satu sisi gue mikir kayaknya nih robot gedek tertarik sama kelebihan dari si Rudy ini. Entah itu mulutnya maju, doer, monyong ya kan, gue nggak tahu, atau rambutnya gimbal gitu ya kan, bisa juga, atau lebih kulitnya eksotis gitu karena panas-panasan. Kan rata-rata anak jalanan kan panas-panasan dong. Akhirnya si robot gedek ini ngelobi nih ceritanya, deketin si Rudy ini. Bilang si robot gedek ini, "Woi bro, apaan bang?" katanya gitu. "Ikut gue yuk." Kan kalau anak jalanan gitu kan ngomongnya kan, kayak belak-belakan lah. Tapi tetep bahasa bapak-bapak gimana sih? Aman-aman enjoy ya kan. Akhirnya di lobby, "Yuk ikut gue yuk." "Mana bang?" Makan, terus traktir tuh nasi tuh. Nasi ini belum dimakan sebenarnya. Maksud dari tujuannya si robot gedek ini, lo makannya nanti ketika lo gue pake gitu, kata si robot gedek ini dalam hati. Tapi dia nggak mungkin cerita dong. Kalau dia cerita pasti kabur ya kan. Akhirnya dipegang nih nasinya, bawa tuh ke semak-semak nih sama si robot gedek ini, si Rudy ini. Berontak dong. Apaan nih bang? Udah lu diem, bogem sekali ya kan. "Aduh bang, sakit bang."
dong, katanya gitu kan. Anjing lu pakai nangis, berontak kan. Enggak bang, gue nggak mau bang, kayak gitu kan. Lu mau ngapain gue bang? Udah lu diem anjing, lu tinggal nyodorin pantat lu, gue mau enak-enak, katanya gitu kan. Bang kok pantat saya sih bang dibawa-bawa kan? Udah lu diem lo. Akhirnya mau nggak mau kan mau berontak dong si Rudy ini kan. Dicekek tuh, karena berontak terus kan ngelawan. Buat tarik rapi ya kan, dililit ke lehernya. Akhirnya dia mati kan tuh si orang ini, si Rudinya ini mati nih sama si robot gedek ini. Tetap tapi dipakai abis itu. Soalnya didodorin, terus dimasukin lah burungnya kan si Joninya. Akhirnya udah dipakai. Dia bingung kan si robot gedek ini. Dalam hati, anjing nih gue gimana, katanya gitu kan. Mau ngilangin jejak, gue takut ditangkep kayak gitu kan. Akhirnya si robot gedek ini mulai nih, lagi ada pisau emang sengaja kan, dikelet-kelet gitu ya kan dagingnya tuh dibawa ke Mayoran, terus di Cempaka Putih. Jadi itu dagingnya diumpetin di bawah tanah, di bawah relnya itu, biar nggak ketahuan, di black gitu. Terus abis itu si robot gedek ini tulangnya itu yang bekas kepalanya itu, yang bekas sayatannya itu ya kan, tanahnya itu ditompelin nasi. Abis itu kabur tuh. Dia ngelakuin ini setiap minggu per minggu. Minggu kedua dia korban kedua sampai ke korban 6. Pokoknya itu korban dilakuin hal yang sama. Nah di satu sisi polisi ngendus nih, komandan kenapa ada yang ngelapor ke kita itu katanya ada korban pembunuhan. Di mana korban pembunuhannya? Di rel ini. Terus dicari kan, oh iya benar. Belum selesai mengolah TKP ada lagi korban yang baru sampai ke 12. Korban sampai ke 12 ini polisi ini buntu nih ceritanya, belum sama sekali nemuin posisi saat itu. Akhirnya korban 13 mulai tuh dia berulah. Posisinya korban 13 itu si robot gedek ini ngelobi pindah yang tadi Jakarta Pusat, korban pertama sampai ke 12 itu Jakarta Pusat. Korban ke-13 ini dia pindah ke Jakarta Timur ceritanya. Ngelobi nih, ini cewek nih, anak jalanan juga tapi dia bawa tas sama buku tulis, ada namanya. Di lobi kan, namanya Marwati waktu itu. Umurnya kalau nggak salah 16 tahun. Di lobi kan, Marwati katanya gitu. Sebenarnya udah akrab banget, dia kayak nganggap robot gedek ini tuh bapaknya. Apa sih namanya, ayah angkat lah yang paling dituakan gitu ya kan. Akhirnya di lobi kasih makan ya kan. Sebelum dia masuk ke semak-semak, dia tuh emang udah nyiapin pisau si robot gedek ini. Langsung ditusuk tuh di perutnya si Marwati. Dia tuh kayak makin gila-gila lah istilah, pengen bereksperimen gitu ya kan. Akhirnya dapat bisikan iblis, bisikan jin gitu kan. Ayo robot gedek katanya gitu kan. Iblisnya tuh di kepala ya kan, kalau di kanan tuh iblis baik, di sini iblis jahat kan. Dibilang gini, di otak sebelah kiri kan. Robot gedek ayo eksperimen katanya gitu kan, lu kayaknya bisa deh lebih menikmati klimaks lu katanya. Akhirnya robot gedek dibisikin-bisikan setan, dikelet lah ininya nih lehernya, anjing. Itu tuh perutnya yang habis ditusuk tuh dibelek kan, dikeluarin ususnya, terus airnya diminum air darahnya. Nah itu bener-bener klimaks banget, sensasinya tuh melebihi kayak Sodom dalam hatinya dia. Akhirnya korban ke-13 tuh mulai petunjuk di sekitar lokasi pada saat robot gedek ini tuh melakukan hal kejinya atau pembunuhannya itu, menemukan si tas dari korbannya itu. Pada saat itu korban ke-13 akhirnya polisi menemukan, oh nih namanya Marwati. Ditanyain kan sama anak-anak jalanan di situ, kamu kenal gak namanya Marwati, katanya. Teman-temannya Marwati kenal. Terus Marwati sering pergi sama siapa, katanya gitu kan, sama si bapak ini. Ketemulah nama robot. Ada yang tahu gak rumahnya robot di mana? Dikasih tahu. Akhirnya polisi ini tuh ke rumahnya si robot, daerah Pasar Geplok tadi, rel dekat samping rel. Nah posisinya tuh di situ cuma ada si Diki doang nih, si adiknya. Ditanya kan, polisinya ini tuh nggak bilang karena kasusnya si robot gedek ini. Dia bilang, coba dong kamu tahu nggak robot gedek di mana, katanya gitu. Wah bang, saya nggak tahu bang robot gedek di mana, katanya. Ah masa kamu nggak tahu sih? Nanti saya kasih duit deh, kata polisi gitu kan. Dipancing nih ceritanya. Tadi lemes banget, jangan kayak ayam sayur gitu loh. Lemes, dipancing, dikasih tahu lah, diubuk-ubuk tuh seluruh Jakarta tempat nongkrongnya si robot gedek ini. Akhirnya mulai ada korban lagi tuh jatuh korban sampai ke 18. Nah pas 18 polisi ini tuh mendengar laporan bahwa robot gedek ini tuh pindah haluan di daerah Tegal. Pas pada saat itu posisinya robot gedek itu lagi main di gerbong belum kepake gitu loh, kayak gerbong kosong. Nggak taunya bener si robot gedek ini lagi ngelobi si anak ke calon korbannya ke 19 di lobi tuh ya kan. Langsung polisi nih sama adiknya di belakang, polisi ngeluarin senjata, diem lu katanya gitu kan. Akhirnya dibawa lah tuh si robot gedek ini ke mobil diinterogasi. Apakah benar kamu melakukan itu? Nah sebelum diinterogasi tuh ditanyain gitu kan, oh ada duit nih robot gedek megang 7.500 di sini nih,
7.500 apa 8.000 gitu, gue lupa. 8.000 kayaknya, 8.000 megang sama polisi diambil, pok. Dia bilang gini, balikin dulu duit saya katanya gitu kan. Kalau gitu dia nggak mau cerita nih pas diinterogasi kan. Akhirnya dibalikin tuh 7,5. Mau cerita tuh panjang lebar. Kamu kenapa ngelakuin ini katanya. Saya ngelakuin ini karena saya enak aja gitu, ya kan? Karena sensasinya tuh beda. Kayak abis ngerokok ya kan. Wah, dingin banget, ice cold gitu loh. Nah, akhirnya diinterogasi. Pada saat tahun kejadiannya itu 1994 sampai 1996 itu robot gedek akhirnya ditangkap kan. Pas dibawa ke hakim, dia dijatuhi hukuman mati karena melakukan pembunuhan. Nah, singkat cerita, di tahun 2007 awal kalau nggak salah ya, ngelihat teman satu selnya itu udah ditembak dor mati gitu, tembak mampus. Mungkin dari situ kali jantungnya kayak begitu kan, sesak nafas atau gimana kayak gitu kan. Akhirnya di satu sisi saking robot gedeknya panik, H-1 sebelum divonis atau ditembak mati gitu si robot gedek ini, robot gedek tuh masuk rumah sakit, Mat, meninggal karena serangan jantung. Oke, Mat, segitu aja kasus dimana robot gedek yang sempat booming di tahun 90-an alias predator anak-anak kecil. Jika kalian suka video ini, kalian bisa like dan komen jika ada pertanyaan atau kalian punya ide cerita yang lebih menarik lagi, kalian bisa bahas. Mungkin nanti bakal gua bacain atau gua bisa sharing ke kalian juga. Dan share ke teman kalian ya, Mat, supaya video ini lebih bermanfaat lagi ke depannya. Gitu aja, tetap semangat, terus belajar dan pintar.